2025 layak dinobatkan tahun patah hati. Puluhan pasangan selebriti top tanah air ramai-ramai memutuskan bercerai di pengadilan. Ya, hidup serba mewah dan lamanya usia perkawinan bukan jaminan rumah tangga awet sampai akhir hayat. Faktanya sederet pasangan artis top yang dulunya menikah penuh kemewahan berujung perpisahan. Drama perceraian mereka pun jadi sorotan. Skandal orang ketiga turut mewarnai sengketa pernikahan. Dari sekian nama artis top yang bercerai, drama perceraian Andre Taulany yang paling menghebohkan. Selain prosesnya yang paling melelahkan, harus melewati 4 kali proses gugatan di 2 pengadilan berbeda. Andre dan Erin yang sudah melewati asam manis hidup bersama selama 20 tahun, harus mengubur semua kenangan hidup bersama awal November lalu. Tak cuma itu, Andre yang ngotot ingin pisah dari Erin, selain harus membagi hartanya, mantan vokalis Tinky itu harus membayar mahal pernikahannya dengan angka fantastis 1 miliar. Tak ayal besaran angka tersebut membuat Andre Erin sebagai perceraian termahal tahun ini. Bahwa perceraian ini sebetulnya memang tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dua-duanya kalah. Kedepannya tidak ada lagi yang namanya hujat-menghujat, tuduh-menuduh, ataupun drama-drama pertengkaran lagi. Jika Andre Erin mencatatkan rekor pernikahan termahal, lain halnya dengan perceraian beauty influencer Tasya Farasya. Meski berlangsung singkat, September mengajukan gugatan, November sudah resmi diputuskan cerai pihak pengadilan. Drama perceraian Tasya dan Ahmad Assegaf cukup menyita perhatian. Bagaimana tidak, pasangan yang selalu tampil mewah hobi keliling dunia ternyata menyimpan sekam prahara. Selain ada dugaan pengkhianatan, penggelapan uang sebesar 65 miliar yang dilakukan Ahmad jadi pihak pemicu. Mengapa Tasya tak mempertahankan rumah tangganya? Meski hanya menuntut nafkah Rp100, Tasya yang merasa dimanfaatkan suami, usai resmi menjanda, buka opsi giring mantan ke penjara. Kayaknya lebih bahagia banget sih, kayak sekarang lebih fresh ya kak. Progres rumah seperti apa kak? Kak, progres rumah kak? Kak, progres rumah gimana kak? Udah 4 tahun kan belum jadi seperti apa nih kak? Ayo kak, doain biar cepet jadi ya. Rumah tangga Baim Wong dan Paula benar-benar menyimpan luka. Bertahun-tahun menyandang pasangan paling harmonis, nyatanya berujung tragis. April tahun 2025, pasangan yang sudah dikaruniai 2 anak itu resmi pisah. Dugaan Paula mendua dengan teman dekat Baim Wong juga jadi pangkal. Ia harus gigit jari, kehilangan hak asuh anak kemewahan harta bersama keluarga. Meski menelan pahitnya dihianati, tepat di momen ulang tahunnya yang ke-44 April lalu, Baim tak menutup diri segera cari pengganti Paula. Nggak apa-apa, karena kita juga nantinya kan perlu istri juga. Kalau emang dijodohin ya apa-apa ya. Anak kalau ada pun nanti juga paling datang sendiri lah. Dan dari sekian perceraian artis top tahun ini, gugatan cerai Raisa Andriani terhadap suaminya Hamis Daud paling mengejutkan sepanjang tahun 2025. Bagaimana tidak, nyaris tak pernah terdengar isu miring Raisa Hamis yang dulu sempat pernikahannya mengagetkan semua pihak sampai dinobatkan Hari Patah Hati Nasional. Tiba-tiba pertengahan Oktober lalu melayangkan gugatan cerai di pengadilan agama. Desas-desus pun beredar kuat ada orang ketiga di balik gugatan yang dilayangkan Raisa. Nama Sabrina pun ikut terseret jadi biang keladi runtuhnya rumah tangga Raisa. Saya udah pernah dikosipin semuanya. Udah 2 tahun ini kena kanan kiri, jadi sudah kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang dulu yang bisa dilempar ke saya. Selain Raisa Hamis, perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda juga ironis. Selalu tampil harmonis secara mengejutkan di tengah menyambut istana barunya yang baru dibangun. Pasangan Ruben Wenda justru malah memilih mengakhiri pernikahan di pengadilan. Meski bercerai dengan damai, tapi belakangan hubungan mereka panas bertikai. Keduanya saling sindir dan perang terbuka di media sosial.
Memanasnya hubungan mantan suami istri itu pun disinyalir Ruben tak rela dengan kehadiran Gio yang mulai dekat dengan anak-anaknya. Fakta itu pun makin menguat setelah Ruben terlihat kecewa usai merayakan ultasan buah hati yang dihadiri Gio. Berita-berita yang katanya susah ketemunya, ya nggak mungkin lah susah, gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku, tinggal kita atur koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku, mau ketemu anak-anak, koordinasi jadwal, udah ketemu. Dan yang terakhir, perceraian Pratama Arhan Aziza Salsa paling menghebohkan publik sepanjang tahun ini. Bagaimana tidak, Arhan yang sempat dielulukan sebagai suami idola yang mampu meratukan istri, justru malah melayangkan gugatan setelah 2 tahun menikah. Isu ada pria lain di hati Aziza pun ramai menyeruak. Kabar itu makin menguat setelah Aziza pamer mesra dengan seorang pria berprofesi pengusaha yang tak lain mantan kekasih Anya Geraldine. Kita doain yang terbaik. Tapi gak trauma ya, Kak? Doain aja yang terbaik, oke? Dua keluarga besar ini, Aziza bertemu dengan keluarga Arhan, pamit baik-baik, Arhan pun begitu. Jadi clear, jadi perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Ya, yang selalu dari awal nikah sampai sudah pisah, Aziza terus jadi korban. Padahal Aziza nggak ngezolimin netizen, ya kan? Juga nggak korupsi, nggak mencelakai orang, tapi terus diserang. Bahkan hari-hari ini, mau apa nama istilahnya tuh? Apa tadi tuh? Cancel culture. Sepanjang tahun 2025 yang akan segera berakhir, jagat entertain tanah air dihebohkan oleh skandal cinta terlarang di kalangan pesohor yang menggegerkan masyarakat. Bahkan pesohor yang sebelumnya dikenal memiliki citra baik serta dijadikan panutan, nyatanya malah menyimpan kisah gelap. Publik tercengang ketika Inara Rusli dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan oleh influencer asal Medan Wardatina Mawa. Mawa merupakan istri sah dari Insanul Fahmi, pria yang menjalin cinta dengan Inara. Dalam laporannya ke polisi, Mawa tak hanya membawa bukti chatnya dengan Inara, namun juga menyerahkan video CCTV berisi adegan syur Inara bersama Insan. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Berita Inara jadi orang ketiga dalam rumah tangga Mawa dan Insan bikin publik terkejut. Bagaimana tidak, Inara yang pernah menjadi korban pengkhianatan cinta dari Virgon saat mereka masih terikat pernikahan, kini malah jadi pelakornya. Mantan personil girl band Beksa ini juga mengaku ditipu oleh Insan yang mengaku berstatus duda saat menikahinya. Jadi saudara Insan itu menyampaikan klien kami berstatus single. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu. Ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Oh, itu udah tahu, tapi ya aku nggak tahu harus gimana ya. Kuasa hukum aja berjalan dengan baik ya. Mengaku ditipu oleh Insan, Inara melaporkan suami sirinya itu ke polisi. Namun setelah melakukan pertemuan dan pembicaraan, akhirnya Inara dan Insan sepakat berdamai. Tak hanya itu, Inara juga mencabut laporannya ke polisi Senin kemarin. Udah berdamai juga, udah melalui proses mediasi juga kemarin sama
Buya Yahya. Jadi ya kami keluarga udah dipertemukan juga pertemuan antar keluarga. Jadi ya sudah saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan RJ juga ya. Cap pengganggu rumah tangga orang alias pelakor juga melekat pada Lisa Mariana. Setelah mantan model majalah dewasa itu mengaku pernah menjalin affair hingga memiliki 1 anak dari mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tak hanya itu, Lisa juga mengatakan menerima aliran dari suami Atalia Praratya. Dikejutkan oleh pengakuan Lisa Mariana, Ridwan Kamil menerima tantangan untuk melakukan tes DNA. Hasilnya Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari CA, anak Lisa Mariana. Diserang terus oleh Lisa, Ridwan Kamil akhirnya melaporkan sang selebgram ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Lisa Mariana tidak langsung ditahan oleh polisi. Akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah, setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Melakukan penahanan ketika setelah pemeriksaan. Wah, itu dilebih-lebihkan, masnya sering lebih-lebihin kalau nanya. Terima kasih. Enggak ada kepikiran, happy aja. Ya kan? Kerja aja, live streaming. Di penghujung tahun 2025, Ridwan Kamil benar-benar dikuliti. Setelah skandal cintanya dengan Lisa Mariana meredup, tiba-tiba muncul nama penyanyi Aura Kasih yang menjadi wanita idaman lain di hati Kang Emil. Bukti-bukti adanya hubungan spesial Kang Emil dan Aura Kasih menyebar di media sosial. Namanya dikaitkan dengan Kang Emil. Aura Kasih buru-buru tutup kolom komentar media sosialnya. Yang mengejutkan lagi, Kang Emil dikabarkan juga memiliki hubungan spesial dengan selebgram Safa Marwah. Kabar tersebut dilontarkan oleh Lisa Mariana yang menyebut mantan sugar daddy-nya juga memiliki skandal cinta dengan wanita berinisial S. Skandal cinta terlarang lainnya yang jadi perhatian publik di tahun 2025 adalah pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh selebgram Julia Prastini alias Jule terhadap suaminya Nadayun. Dituding selingkuh dengan Safri Ramadan, Jule pun mengakui dan meminta maaf. Meski Jule sudah minta maaf, Nadayun terlanjur sakit hati, mengajukan gugatan cerai dan dikabulkan oleh majelis hakim. Sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Oke, ya. Terima kasih banyak untuk perhatian, terima kasih banyak untuk semuanya untuk ya semangatin, ya. Saya berharap terbaik. Baru menjadi janda, Jule kembali bikin heboh setelah diduga memacari Yusman Kusuma alias Yuka. Kekasih sahabatnya Alia Balkis atau Ayah, selebgram asal Malaysia. Ayah Balkis mendapati Yuka sering menghubungi nomor ponsel bernama Zaki. Setelah diselidiki, ternyata nomor ponselnya sama dengan nomor Jule. Rumah tangga hancur gara-gara pasangan selingkuh juga dialami Dilan Janian. Influencer dan konten kreator itu membongkar pengkhianatan cinta suaminya Safnoviar Tiasdi pada awal tahun ini. Dilan mendapatkan informasi sang suami memiliki selingkuhan tidak hanya 1, melainkan 10 wanita. Ketahuannya di Januari 2025, abis itu di situ tuh bergerombolan datang testimoni dari para perempuan yang emang udah ketemu sama dia. Oh, bareng gitu. Kayak apa namanya? Baru tahu, wah ada yang Januari, ada yang Februari, ada yang 2023. Sementara aku nikahnya Januari 2023, berarti sebulan setelah nikah dia udah langsung ketemuan sama cewek. Terbongkarnya pengkhianatan cinta suci Safnoviar kepada Dilan menghancurkan cinta couple goal mereka yang akhirnya berujung pada perceraian. Selain hadirnya orang ketiga di tahun 2025,
juga diwarnai skandal cinta terlarang Erika Carlina dan Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda. Berstatus pacaran, Erika dan DJ Panda menjalaninya terlalu jauh hingga berakibat Erika hamil. Mengetahui Erika hamil, DJ Panda bukannya bertanggung jawab, malah mengerahkan circle dan fansnya melakukan teror dan ancaman kepada Erika. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Masih bukti-bukti juga. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Mereka mungkin karena ini sudah masuk ke jalur hukum, kita ngikutin aja prosesnya. Karena pasal-pasalnya ada beberapa ya, jadi agak panjang aja. Waduh, pemirsa Seleb O News, kalau ngomongin skandal pasangan selebriti bikin kita terkejut ya. Dunia hiburan emang gak pernah kehabisan drama. Nah, kisah pasangan seleb mana nih yang bikin kaget dramanya pemirsa? Apakah hubungan Inara Rusli, Insanul, ibu cinta yang bercerai dari Kang Emil? Atau ada pula nih ya, kisah skandal bikin heboh Jule yang menduakan cinta Daehoon dan berpaling ke dua pria, yakni Safri dan Yuka. Wow. Next pemirsa, masih akan ada hadir sejuta cerita seleb 2025. Kira-kira siapa selebriti yang akan James kulik di sini? Jangan kemana-mana, tetap di Seleb O News.